Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andri Oktavianita, mahasiswi semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, ingin mempresentasikan pemaparan esai yang telah saya buat, yang berjudul Pandemi Merubah Ekonomi, Bagaimana Nasib Profesi Akuntan Kini. Belum masuk ke dalam materi esai yang telah saya buat, sebagai pendahuluan, mari kita bahas mengenai virus corona. Menurut Wikipedia, virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan sindrom pernafasan akut, coronavirus, atau SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Sejak saat itu, virus ini menyebar secara global dan menjadi pandemi yang berkelanjutan. Penyebaran virus corona yang cepat dan mudah ke berbagai belahan dunia, menurut data di laman resmi covid.co.id pada Rabu 17 Juni 2020, terdapat 216 negara yang terjangkit virus corona dengan total kasus terkonfirmasi 8.006.427 jiwa dan kematian 436.008 dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, anggaran penanganan COVID-19 membengkak sehingga hutang negara meningkat. Semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19, semakin banyak pihak terdampak dan semakin banyak kebijakan baru yang akan dibuat untuk menangani hal tersebut. Menurut data resmi pada laman Kata Data, anggaran COVID yang semula 677,2 triliun, kini. Yang kedua, harga pasar meningkat karena pandemi COVID-19. Pasar yang menjadi fasilitas umum di mana terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, membuat pasar menjadi salah satu lokasi penyebaran virus corona. Beberapa pasar ditutup akibat penjualnya yang terkena virus corona, sehingga membuat ketersediaan barang di pasar menjadi langka dan harga. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi pada berbagai bidang usaha mengalami penurunan. Sejak ditetapkannya kebijakan physical distancing atau pembatasan fisik sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran corona, banyak perusahaan yang menghentikan produksinya atau mengurangi produksi sehingga berdampak pada penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Keempat, pendapatan bisnis online meningkat. Pembelian barang secara online pada masa ini menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mengurangi resiko pertemuan antara penjual dan pembeli yang dapat menularkan virus corona. Tentu saja hal ini berakibat positif pada pendapatan yang diterima oleh bisnis yang berbasis online. Kelima, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Peningkatan ini terjadi sebagai dampak atas penurunan omset yang diterima perusahaan yang diakibatkan oleh pandemi, sehingga perusahaan melakukan cara untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan melalui pengurangan. Setelah kita membahas mengenai pengaruh pandemi pada perekonomian Indonesia, selanjutnya kita akan membahas pengaruh pandemi COVID kepada profesi akuntan. Pertama, sistem kerja akuntan berubah dari kantor menjadi rumah. Menurut pengalaman seorang akuntan di suatu perusahaan swasta, sistem ini memberikan dampak negatif, yaitu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan semua rapat dengan pimpinan dan rekan kerja dilakukan secara online. Kedua, resiko keuangan profesi akuntan di tengah pandemi virus corona ini tinggi. Dampak dari virus corona, banyak pihak yang kehilangan pekerjaannya, sehingga mungkin saja pihak yang biasanya menggunakan jasa akuntan berkurang atau pihak tersebut tetap menggunakan jasa akan tetapi terkendala dalam pembayarannya. Yang ketiga, rentan terhadap manipulasi data. Kebijakan physical distancing atau pembatasan fisik membuat seseorang akuntan tidak dapat melihat secara langsung kondisi laporan keuangan perusahaan yang akan diperiksa. Keempat, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak positif bagi profesi akuntan, yaitu bertambahnya klien pengguna jasa akuntan untuk memeriksa laporan keuangan dari bisnis online yang pendapatannya sedang meningkat. Sebenarnya, masih banyak dampak yang terjadi akibat wabah virus corona pada perekonomian Indonesia dan profesi akuntansi. Tetapi, fokus karya ini hanya mencangkup beberapa poin tersebut saja. Dan kesimpulannya, supaya pandemi virus corona ini segera berakhir dan tidak berdampak secara berkepanjangan pada sektor perekonomian Indonesia, maka kesadaran akan protokol kesehatan harus dimulai dari diri kita sendiri, dengan cara mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni istiratikum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.